Jujur saja banyak dari kita terjebak pengen punya bisnis yang kelihatan keren. Pakai kemeja rapi, nongkrong di kafe sendiri, sambil liatin mesin espresso mahal. Tapi kenyataannya, kafe itu kompetisinya berdarah-darah dan operasionalnya bikin pusing 7 keliling. Bagaimana kalau hari ini kita geser sudut pandang? Kita lupakan sejenak soal estetika dan fokus ke bisnis yang mungkin dianggap sebelah mata, tapi saldo rekeningnya jalan terus setiap hari tanpa henti. Yuk, kita bongkar daftarnya satu persatu. Coba perhatikan sekeliling lingkungan rumahmu, ada tidak orang yang bisa bertahan hidup tanpa minum? Mustahil. Depot air isi ulang itu jenis bisnis yang sering dianggap remeh, padahal ini adalah layanan nggak ada matinya yang dicari orang setiap pagi. Kamu tidak butuh strategi pemasaran yang rumit atau iklan besar-besaran di media sosial untuk sukses di sini. Cukup buka di gang yang padat penduduk atau area kos-kosan, maka orang akan datang sendiri membawa galon kosong mereka ke tempatmu. Ini adalah bisnis kebutuhan dasar yang perputarannya sangat cepat karena air adalah konsumsi harian yang wajib ada di meja makan. Selama manusia masih butuh minum, pelangganmu tidak akan pernah hilang. Kamu hanya perlu memastikan mesin filtrasimu bersih, pelayananmu ramah, dan lokasi yang mudah dijangkau. Tidak perlu terlihat mewah di depan orang, yang penting antrean galon di depan tokomu tidak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Mungkin secara kasat mata, keuntungan per galon yang hanya beberapa ribu rupiah itu terlihat kecil dan tidak sebanding dengan usaha kelihatannya. Namun, mari kita pakai logika volume. Bayangkan jika dalam sehari ada 50-100 galon yang keluar masuk dari depotmu. Karena bahan baku air tanah atau air pegunungan itu relatif sangat murah. Yang sebenarnya kamu jual di sini adalah jasa filtrasi dan kemudahan akses bagi warga sekitar. Margin bersihnya jauh lebih sehat dibandingkan bisnis kuliner yang risikonya tinggi. Uang tunai yang masuk mungkin terasa receh di awal, tapi karena ini adalah kebutuhan rutin, arus kas atau cash flow, bisnismu menjadi sangat stabil dan bisa diprediksi. Kamu tidak perlu pusing memikirkan stok yang membusuk atau tren yang cepat basi. Begitu mesin sudah terpasang, biaya operasionalnya hanya listrik dan perawatan rutin. Ini adalah contoh nyata, bagaimana uang kecil yang dikelola dengan konsisten bisa berubah menjadi tumpukan modal besar dalam waktu singkat. Zaman sekarang, mobilitas orang makin tinggi dan waktu luang menjadi barang yang sangat mahal bagi banyak orang. Di kota-kota besar maupun daerah pinggiran, mencuci baju sendiri seringkali dianggap sebagai beban tambahan setelah lelah bekerja seharian. Inilah alasan mengapa bisnis laundry kiloan tetap menjadi primadona di kalangan mahasiswa dan karyawan kantoran yang tidak ingin repot dengan urusan jemuran, apalagi setrika yang memakan waktu. Selama manusia masih memakai pakaian untuk beraktivitas, jasa ini akan selalu dicari dan dibutuhkan tanpa mengenal musim. Kunci utamanya sederhana saja. Pastikan cucian mereka wangi, bersih, dan selesai tepat waktu sesuai janji. Tidak perlu dekorasi toko yang mahal atau estetik. Cukup mesin cuci yang andal dan aroma parfum yang melekat di serat kain. Jika kamu bisa memberikan rasa percaya itu, pelanggan tidak akan ragu untuk menitipkan pakaian mereka padamu secara rutin. Satu hal yang paling berharga dari bisnis laundry bukan sekadar mesin cucinya, melainkan rasa percaya yang dibangun setiap hari. Sekali saja pelanggan merasa cocok dengan wanginya, kebersihannya, dan bajunya tidak ada yang hilang atau rusak, mereka tidak akan pindah ke tempat lain. Mereka akan menjadi pelanggan tetap yang secara otomatis menyetorkan gunungan cucian setiap minggu tanpa perlu kamu tawari lagi. Inilah aset tak terlihat yang membuat bisnismu punya fondasi yang sangat kuat di tengah persaingan. Uang masuk dari model bisnis seperti ini menjadi sangat terprediksi dan stabil karena sudah ada langganan yang bergantung pada jasamu. Kamu tidak perlu pusing memikirkan biaya iklan setiap bulan untuk mendatangkan orang baru. Cukup jaga kualitas dan berikan layanan ekstra seperti antar jemput, maka perputaran uang tunai akan terus mengalir ke kantongmu. Loyalitas sederhana inilah yang seringkali mengalahkan bisnis-bisnis besar yang hanya mengandalkan kemasan luar, tapi pelayanannya berantakan. Jangan pernah meremehkan keberadaan warung Madura atau toko kelontong kecil yang ada di depan rumah atau di sudut gang. Ini bukan sekadar warung biasa, melainkan benteng terakhir bagi kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa ditunda-tunda. Mulai dari urusan dapur seperti micin dan minyak goreng, sampai kebutuhan mendesak seperti sabun mandi yang habis di tengah malam, semuanya ada di sini. Perputarannya terjadi setiap jam dan setiap orang yang lewat adalah calon pembeli potensial.
Mungkin margin per barangnya terlihat kecil, hanya selisih beberapa ratus atau ribu rupiah saja, tapi volume penjualannya sangat luar biasa. Uang receh yang masuk dari kembalian atau recehan sisa belanja, itu kalau dikumpulkan dengan telaten, bisa menjadi gunung modal dalam waktu singkat. Inilah bisnis yang tahan banting terhadap krisis ekonomi karena apapun yang terjadi, orang tetap harus makan dan mengurus rumah tangga mereka setiap harinya. Untuk memulai bisnis sembako yang sukses, kamu tidak perlu menyewa ruko mahal di dalam mall atau di pusat kota yang harganya selangit. Cukup manfaatkan teras rumah yang kosong, garasi yang tidak terpakai, atau ruang kecil di pinggir jalan yang sering dilalui orang berangkat kerja. Kekuatan utama bisnis ini ada pada kedekatan dengan konsumen. Orang lebih memilih beli di tempat yang hanya berjarak beberapa langkah daripada harus pergi jauh ke supermarket besar. Dengan biaya sewa yang rendah atau bahkan gratis karena memakai lahan sendiri, sirkulasi uang yang masuk sudah sangat cukup untuk menutup biaya hidup sekeluarga dengan tenang. Kamu menjadi pusat solusi bagi tetangga sekitar tanpa perlu repot membangun citra yang mewah atau branded. Disinilah seni bisnis sesungguhnya, yaitu bagaimana ruang kecil di rumahmu bisa berubah menjadi mesin uang yang bekerja untukmu selama belasan jam setiap hari. Selama birokrasi di negara kita masih sangat bergantung pada tumpukan kertas dan mahasiswa masih harus mencetak skripsi, bisnis fotokopi tidak akan pernah sepi. Apalagi jika kamu berhasil mendapatkan lokasi strategis yang dekat dengan sekolah, kampus, atau kantor kelurahan. Bisnis ini mungkin terlihat berisik, berdebu, dan membosankan. Tapi jangan salah sangka, mesin-mesin tua itu sebenarnya sedang mencetak uang tunai setiap menitnya seiring dengan setiap lembar kertas yang keluar. Keunggulan utama dari bisnis ini adalah tingkat ketergantungan konsumen yang sangat tinggi. Orang tidak akan memikirkan estetika toko saat mereka butuh menggandakan dokumen penting secara mendadak. Selama hasil cetakanmu bersih dan mesinmu jarang bermasalah, pelanggan akan rela mengantre dan membayar tunai di tempat. Ini adalah jenis usaha yang memberikan arus kas harian yang sangat nyata dan stabil tanpa perlu banyak drama pemasaran. Seni sebenarnya dalam bisnis fotokopi bukan hanya terletak pada biaya per lembar kertasnya, melainkan pada barang-barang pelengkap yang ada di sekitarnya. Biasanya, orang yang datang untuk fotokopi dokumen juga akan membutuhkan map plastik, pulpen, amplop, atau jasa laminating agar dokumen mereka lebih awet. Strategi cross-selling kecil-kecilan seperti inilah yang sebenarnya menjadi penyumbang keuntungan bersih yang sangat besar karena margin pada alat tulis kantor seringkali lebih tinggi daripada jasa fotokopinya sendiri. Dengan menyediakan kebutuhan pendukung yang lengkap, kamu mengubah toko kecilmu menjadi toko satu pintu yang solutif bagi pelanggan. Keuntungan yang terlihat kecil dari setiap penjualan barang pelengkap tersebut, jika dikalikan dengan puluhan orang yang datang setiap hari, akan membuat saldo harianmu melonjak signifikan. Disinilah ketelitian dalam melihat peluang tambahan sangat diuji untuk memaksimalkan setiap rupiah dari setiap pengunjung yang datang. Modal awal untuk memulai bisnis cuci motor sebenarnya sangat terjangkau. Kamu hanya butuh pasokan air yang cukup, sabun khusus, dan sebuah kompresor sederhana. Namun, coba perhatikan setiap hari Minggu atau sesaat setelah hujan turun, antrean kendaraan di tempat cuci motor bisa memanjang sampai ke bahu jalan raya. Orang Indonesia itu punya ikatan emosional yang kuat dengan kendaraannya. Mereka ingin motornya selalu tampil bersih, namun seringkali terlalu malas atau terlalu sibuk untuk mencucinya sendiri di rumah. Bisnis ini adalah perpaduan antara modal kecil, tenaga fisik yang kuat, dan hasil yang instan terasa. Kamu tidak butuh pendidikan tinggi untuk menjalankannya, cukup ketelitian dalam membersihkan sela-sela mesin dan keramahan kepada pelanggan. Setiap unit yang selesai dikerjakan berarti uang tunai langsung masuk ke kantong tanpa perlu menunggu tempo pembayaran. Inilah alasan mengapa jasa cuci motor menjadi bisnis pinggir jalan yang tetap bertahan dan selalu relevan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Mungkin bagi sebagian orang, jasa cuci motor terlihat melelahkan karena harus berbasah-basahan setiap hari. Namun, cobalah lihat dari sisi perputaran uangnya. Satu motor mungkin hanya membayar belasan ribu rupiah, tapi pengerjaannya sangat cepat jika kamu sudah memiliki sistem yang efisien. Dalam kondisi ramai, satu orang pekerja bisa menyelesaikan puluhan motor dalam sehari, yang artinya ada aliran uang tunai yang konsisten masuk ke laci kasir tanpa jeda panjang. Keunggulan bisnis jasa seperti ini adalah skalabilitasnya yang fleksibel. Jika permintaan mulai membludak, kamu tinggal menambah jumlah selang atau merekrut tenaga tambahan dengan sistem bagi hasil yang adil. Tidak ada stok barang yang busuk dan tidak ada gudang yang penuh dengan sisa produksi. Semua yang kamu kerjakan hari ini langsung berubah menjadi profit bersih setelah dipotong biaya air dan sabun yang sebenarnya sangat murah.
Inilah bisnis yang sedang menjamur di setiap sudut kota, namun faktanya memang terbukti memberikan hasil yang nyata. Di tengah cuaca Indonesia yang seringkali panas terik, siapa yang bisa menolak godaan segelas es teh manis yang dingin dengan harga 5 ribuan? Modalnya sangat kecil, bahkan bisa dibilang recehan, tapi volume penjualannya bisa sangat gila-gilaan karena daya beli masyarakat yang sangat luas untuk produk minuman seperti ini. Kamu tidak butuh gerai mewah atau tempat duduk yang nyaman untuk mulai berjualan. Cukup sebuah booth kecil yang bersih, stok es batu yang melimpah, dan racikan teh yang pas di lidah. Bisnis ini sangat efisien karena proses pembuatannya hanya memakan waktu hitungan detik. Dengan persiapan yang matang di rumah, kamu sudah bisa melayani ratusan pelanggan setiap hari dengan margin keuntungan yang sangat sehat untuk ukuran bisnis mikro. Rahasia utama di balik kesuksesan jualan es teh bukan terletak pada harga yang mahal atau kemasan yang estetik, melainkan pada seberapa banyak orang yang melintas di depan lapakmu setiap jamnya. Ini adalah murni permainan volume penjualan. Margin per gelas mungkin terlihat kecil, namun jika lokasimu berada di depan sekolah, pasar, atau pemberhentian angkutan umum, jumlah gelas yang terjual bisa mencapai ratusan dalam sehari yang membuat keuntunganmu berlipat ganda. Dalam bisnis seperti ini, kecepatan dan konsistensi rasa adalah segalanya. Pelanggan tidak keberatan membayar Rp5.000 berkali-kali dalam seminggu jika mereka merasa segar setelah meminumnya. Margin per cup yang bisa mencapai 50% atau lebih memberikan napas finansial yang sangat lega bagi para pengusaha pemula. Disinilah kamu belajar bahwa untuk menjadi kaya dari bisnis, kamu tidak harus selalu menjual barang mewah, tapi cukup jual barang murah yang dibutuhkan oleh jutaan orang. Mulai dari tenda, kursi plastik, hingga sistem pengeras suara atau sound system, peralatan ini adalah kebutuhan wajib di setiap lingkungan masyarakat. Setiap minggu pasti ada saja warga yang mengadakan acara syukuran, hajatan nikahan, atau sekadar rapat RT yang membutuhkan fasilitas tambahan. Kamu hanya perlu membeli barang-barangnya sekali di awal, namun kamu bisa menyewakannya berkali-kali sampai bertahun-tahun ke depan tanpa perlu mengeluarkan modal besar lagi. Bisnis persewaan ini sangat menguntungkan karena kamu tidak berurusan dengan barang yang bisa kedaluarsa atau busuk. Selama kamu memiliki ruang penyimpanan yang cukup dan sistem pencatatan yang rapi, peralatan ini akan menjadi investasi yang sangat produktif. Orang lebih memilih menyewa dengan harga terjangkau daripada harus membeli peralatan mahal yang hanya digunakan sesekali. Dan itulah celah keuntungan yang bisa kamu manfaatkan setiap akhir pekan. Seni utama dari bisnis sewa adalah membiarkan barang-barang tersebut bekerja untukmu, sementara kamu bisa fokus pada hal lainnya. Kursi, tenda, dan peralatan pesta lainnya tidak memiliki masa pakai yang singkat. Jika dirawat dengan baik, mereka adalah aset fisik yang nilainya tetap terjaga, sementara biaya sewanya terus masuk. Selama peralatan tersebut disimpan di tempat yang kering dan dibersihkan secara rutin, mereka akan terus menjadi mesin penghasil uang pasif bagi pemiliknya. Bayangkan jika kamu memiliki 100 kursi dan beberapa set tenda yang selalu laku disewa setiap Sabtu dan Minggu. Kamu hanya perlu mengatur logistik pengiriman dan pengambilan saja, sementara uang sewanya langsung cair di tangan. Tidak ada pusing memikirkan tren yang berubah atau bahan baku yang naik harganya. Di bisnis ini, ketahanan barang adalah kunci, dan semakin lama barang itu bertahan, semakin besar keuntungan bersih yang kamu kantongi karena modal awalnya sudah kembali sejak lama. Di era belanja online yang sudah menjadi gaya hidup harian, keberadaan jasa pengiriman paket telah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Daripada kamu hanya menjadi konsumen yang terus-menerus menghabiskan uang untuk belanja, mengapa tidak mengambil posisi sebagai titik pengumpul paketnya saja? Menjadi agen ekspedisi itu sebenarnya sangat simpel dan tidak menuntut keahlian khusus. Kamu hanya butuh ruang kecil di rumah, sebuah timbangan, dan koneksi internet yang stabil untuk mulai beroperasi. Tugasmu hanya menerima paket dari warga sekitar yang ingin mengirim barang, lalu mencatatnya ke dalam sistem. Nantinya, kurir dari pusat akan datang menjemput paket-paket tersebut dan kamu akan mendapatkan komisi dari setiap pengiriman yang masuk melalui gerai kamu. Ini adalah bisnis dengan risiko yang sangat rendah karena kamu tidak perlu memikirkan armada pengiriman sendiri, namun keuntungannya akan terus mengalir seiring dengan semakin banyaknya orang yang bertransaksi secara digital. Selama kurir-kurir ekspedisi masih terlihat mondar-mandir di jalanan setiap harinya, itu adalah tanda bahwa peluang kamu di bisnis ini masih terbuka sangat lebar. Fenomena belanja online di berbagai marketplace telah mengubah perilaku konsumen yang kini lebih suka mengirimkan barang daripada mengantarnya sendiri. Dengan menjadi agen pengiriman, kamu sebenarnya sedang menunggangi gelombang raksasa ekonomi digital tanpa perlu memiliki produk sendiri untuk dijual.
Kamu tidak perlu pusing memikirkan biaya bensin, perawatan armada, atau urusan logistik yang rumit di jalanan. Tugasmu cukup berdiri sebagai jembatan di tengah pemukiman warga. Terima paket di tempat, lakukan input data, dan biarkan sistem perusahaan besar yang bekerja untukmu. Semakin banyak warga di sekitarmu yang gemar belanja atau jualan online, maka semakin tebal pula komisi bulanan yang akan masuk ke rekeningmu secara otomatis. Banyak orang yang memandang sebelah mata atau bahkan merasa gengsi untuk melirik bisnis ini, padahal di baliknya terdapat tambang emas yang tersembunyi. Barang-barang yang dianggap sampah oleh sebagian orang seperti plastik bekas, kertas koran, hingga potongan besi sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang sangat stabil di pasar industri. Kamu bisa mulai dengan menjadi pengepul skala kecil yang membeli barang-barang tersebut dari warga dengan harga murah, lalu menjualnya kembali dalam volume besar. Bisnis ini mungkin terlihat kotor dan tidak estetik, namun perputaran uang di dalamnya sangatlah cepat dan nyata. Kamu tidak memerlukan toko yang indah atau kemasan produk yang mahal untuk bisa sukses. Yang kamu butuhkan hanyalah ketelatenan dalam mengumpulkan dan memilah barang sesuai jenisnya. Di tangan orang yang jeli melihat peluang, tumpukan barang bekas di pojok gudang bisa berubah menjadi modal usaha yang sangat kuat untuk masa depan. Seni sebenarnya dalam bisnis barang bekas terletak pada kemampuanmu dalam memilah dan mengelompokkan setiap material. Botol plastik yang sudah dipisahkan dari tutupnya atau besi yang sudah dibersihkan dari karat memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi di pabrik pengolahan dibandingkan barang campuran. Di sini, kamu belajar bahwa setiap gram material yang kamu kumpulkan adalah rupiah yang sedang menunggu untuk dicairkan melalui proses daur ulang yang tepat. Meskipun dianggap remeh, bisnis ini memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap guncangan ekonomi karena nilai komoditas material dasar cenderung stabil. Kamu tidak perlu khawatir soal tren yang cepat basi atau selera pasar yang berubah-ubah, karena industri besar akan selalu membutuhkan bahan baku daur ulang untuk menekan biaya produksi mereka. Disinilah kamu membuktikan bahwa dengan sedikit kerja keras dan hilangnya rasa gengsi, sampah pun bisa diubah menjadi tumpukan uang tunai setiap harinya. Ban bocor adalah kejadian yang tidak pernah janjian dan seringkali terjadi di saat yang paling tidak tepat. Selama ribuan motor masih melintas di jalanan setiap harinya, jasa tambal ban akan selalu menjadi penyelamat yang paling dicari di pinggir jalan. Kamu tidak butuh gedung bengkel yang megah untuk memulai, cukup ruang kecil di depan rumah, kompresor yang andal, dan peralatan tambal sederhana sudah bisa membuat bisnismu mulai beroperasi dan menghasilkan uang tunai seketika. Agar keuntungan harianmu makin maksimal, jangan hanya mengandalkan jasa tambal ban saja. Mulailah menyediakan stok oli mesin, busi, atau ban dalam baru sebagai layanan tambahan yang solutif. Banyak pengendara yang sekalian ingin mengganti oli atau suku cadang ringan saat mereka mampir. Dengan sedikit keahlian mekanik dasar, bengkel kecilmu bisa berubah menjadi pusat perawatan rutin bagi warga sekitar yang enggan mengantre lama di bengkel resmi. Salah satu keunggulan bisnis ini adalah posisimu sebagai penyedia solusi di tengah kondisi darurat. Orang yang mengalami ban bocor atau motor mogok di tengah jalan tidak akan punya waktu untuk membandingkan harga atau menawar jasa yang kamu berikan. Mereka butuh motornya segera jalan kembali dan mereka siap membayar tunai saat itu juga. Ini adalah jenis bisnis berbasis kebutuhan mendesak yang memberikanmu posisi tawar sangat kuat sebagai penyedia jasa di lapangan. Kepercayaan adalah kunci utama agar pelanggan mau kembali lagi di kemudian hari. Jika kamu jujur dalam bekerja dan memberikan saran perbaikan yang tepat, bengkelmu akan cepat dikenal lewat mulut ke mulut tanpa perlu biaya promosi. Uang dari jasa tambal dan servis ringan mungkin terlihat seperti recehan, tapi karena sifatnya yang mendesak dan terjadi terus-menerus, kamu akan melihat betapa stabilnya arus kas harian yang masuk ke kantongmu setiap matahari terbenam. Setelah melihat daftar tadi, apakah kamu masih merasa gengsi untuk memulai bisnis yang tidak insigenic? Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa tujuan utama membangun bisnis adalah untuk mencari keuntungan dan mencapai kebebasan finansial, bukan sekadar mencari pujian atau terlihat keren di media sosial. 10 ide bisnis tadi telah membuktikan bahwa uang tidak pernah peduli dari mana ia berasal atau seberapa kotor tanganmu saat mencarinya, selama solusi yang kamu tawarkan nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
Sekarang pilihannya ada di tanganmu, tetap menunggu modal besar untuk membuka kafe impian yang berisiko tinggi, atau mulai bergerak dengan apa yang ada di depan mata. Ingat, sukses itu tidak harus terlihat mewah sejak hari pertama. Yang jauh lebih penting adalah hasilnya nyata, operasionalnya sehat, dan uangnya mengalir masuk ke rekeningmu setiap hari. Pilih satu bidang yang paling cocok dengan modal serta lokasimu, buang jauh-jauh rasa gengsi, dan mulailah membangun mesin uangmu sendiri dari sekarang. Dari 10 bisnis tadi, kira-kira mana yang paling masuk akal untuk kamu mulai di lingkungan rumahmu sekarang? Atau mungkin kamu punya ide bisnis nggak keren lainnya yang ternyata hasilnya luar biasa? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Kalau kamu merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita bangun aset nyata, bukan sekadar gaya. Sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya.